Oke, selamat datang di MrGecko.com. Welcome to MrGecko.com. Saya Mr. Gecko, tuan rumah MrGecko.com. Make your trading grow. Sebelum kita melanjutkan penjelasan hari ini, presentasi hari ini, kita sebaiknya kita berdoa menurut keyakinan kita agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dunia akhirat. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke guys, oke teman-teman di sini. Saya mau tanya nih, teman-teman registrasi di MrGecko.com ini tujuannya apa? Ya kan, sampai teman-teman bisa melihat video ini. Mungkin teman-teman ada yang ingin tahu dunia trading itu seperti apa, ya kan? Atau mungkin yang belum tahu ingin mulai belajar. Atau mungkin yang teman-teman yang sudah belajar dunia trading tapi mengalami kerugian, pengen belajar bagaimana sih cara trading yang benar, ya kan? Atau mungkin ada teman-teman yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan dari MrGecko.com. Atau mungkin ada hanya sekedar iseng sign up, pengen lihat dalamnya Mr. Gecko itu kayak gimana. Atau mungkin ada yang pengen tahu Mr. Gecko itu siapa, ya kan? Nah, yang pasti tujuan MrGecko.com ada itu untuk memberikan informasi, edukasi kepada teman-teman semua yang ada di luar sana. Untuk teman-teman semua yang ada di sini juga, bagaimana sih trading dengan cara benar? Apa sih trading itu? Terus eh, bagaimana sih stigma orang terhadap trading? Kok banyak orang-orang memandang negatif dunia trading? Padahal teman-teman kalau tahu di luar negeri, trading itu adalah pemasukan side job mereka, mayoritas. Seperti itu. Tapi di Indonesia banyak yang memanfaatkan dunia trading sebagai hal-hal negatif seperti penipuan, terus untuk meningkatkan kekayaan dalam waktu cepat. Memang trading itu seperti pisau. Dia memiliki dua fungsi. Pisau bisa bermanfaat dengan cara memotong dan dia juga bisa bermanfaat dengan cara melukai atau membunuh Anda. For trading juga seperti itu. Trading bisa menumbuhkan kekayaan teman-teman di sini dan trading juga bisa menghancurkan kekayaan teman-teman di sini. Nah, hal yang bisa membuat dua fungsi tersebut itu adalah pengetahuan. Bagaimana cara teman-teman menggunakan pisau tersebut, apakah dibuat memotong ataukah dibuat melukai. Forex juga apakah dibuat menumbuhkan kekayaan teman-teman atau dibuat untuk menghancurkan teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman kalau mamanya dengar kata-kata trading, apa sih yang ada di pikiran teman-teman? Mungkin ada yang berpikiran trading forex, trading saham, trading emas. Nah, menurut dalam bahasa Indonesia, trading memiliki arti perdagangan. Jadi seluruh kegiatan dagang itu adalah trading. Jadi makanya teman-teman kalau umpamanya dengar kata trading, jangan identik dengan forex, jangan identik dengan saham, jangan identik dengan option. Pada dasarnya trading itu adalah perdagangan itu sendiri. Jadi sesuatu yang diperdagangkan adalah sesuatu yang diperjualbelikan atau sesuatu yang ditradingkan. Nah, karena itu adalah namanya perdagangan, berarti ada aksi menjual dan aksi yang membeli. Jadi dari katanya aja sudah jelas teman-teman, trading itu bukan gambling. Trading itu adalah perdagangan, yaitu jual dan beli. Itu teman-teman. Jadi teman-teman harus paham dulu arti kata trading. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman di luar sana dengar, wah trading gambling, trading itu judi. Dari kata-katanya sudah tidak menggambarkan kalau trading itu adalah judi. Trading itu perdagangan, ada aksi jual, ada aksi beli. Gitu. Oke? Nah, macam-macam trading itu banyak macamnya. Ada yang namanya trading mobil, ada trading handphone, ada. Kan namanya jual beli. Nah, di sini saya membahas lebih lebih sempit, yaitu kita akan membahas yang namanya trading spot, yaitu perdagangan secara online. Yang pertama ada yang namanya trading stock, yaitu trading saham. Ada yang namanya trading metal,
Itu trading emas, silver, palladium itu ada. Ada yang namanya trading crude oil, minyak mentah. Ada yang namanya trading option, ada yang namanya trading commodity, ada yang namanya trading forex, ada natural gas. Itu banyak-banyak banget instrumen di trading online. Kayak gitu. Bedanya apa dengan trading yang ada di luar sana? Trading online kita lakukan secara online. Kita butuh jaringan internet dan modal. Seperti itu. Itu sudah cukup untuk berdagang di trading online dan lain sebagainya. Jadi banyak teman-teman jenis-jenisnya trading ya. Jadi teman-teman nggak bisa melulu tentang oh trading saham nggak. Ada yang namanya trading forex, commodity, metal, crude oil, option dan sebagainya. Nah, lebih sempit lagi kita akan membahas sebuah trading karena trading forex adalah spesialisasi di Mister Gecko. Bukan berarti Mister Gecko tidak akan mengajarkan semua ilmu yang ada di Mister Gecko itu adalah dasar dari trading online. Seperti itu. Teman-teman bisa menerapkan trading forex, trading ilmu ilmunya di Mister Gecko di trading saham bisa, ilmunya Mister Gecko di trading option bisa. Seperti itu. Tapi di MrGecko.com kita spesialis membahas masalah forex atau forex exchange. Apa sih forex itu? Nah, teman-teman di sini bisa dibaca pasar valuta asing atau lebih kenal disingkat forex atau falas, merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang satu negara terhadap mata uang negara lain yang biasanya disebut pair atau pasang mata uang yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Nah, eh, enaknya trading online, terutama forex, itu bisa dilakukan 24 jam. Jadi teman-teman dari Senin sampai ketemu hari Selasa itu yang namanya jam perdagangan itu aktif terus, kecuali Sabtu Minggu. Pasar global tutup. Kayak gitu. Nah, apa sih yang diperdagangkan? Karena kita adalah perdagangan forex, ya forex metal dan energi, kita instrumen yang kita perdagangkan adalah ini. Ada 4: major currency, cross currency, energi, dan metal. Major currency itu instrumennya yang diperdagangkan, contohnya adalah Euro USD, GBP USD, USD Jepang Yen, USD CHF, AUD USD, NZD USD. Ini adalah merupakan major currency. Nah, di sini ada kata-kata mayor. Karena apa? Karena semua diperdagangkan melawan USD. Jadi ada instrumen USD-nya, US dollar-nya. Ada USD CHF, ada AUD USD, ada NZD USD. Jadi major currency adalah mata uang atau pasangan yang diperdagangkan melawan USD. Nah, ada juga yang tidak dilawankan dengan USD, yaitu cross currency. Contoh, Euro JPY, GBP JPY, AUD NZD, Euro CHF, CHF JPY, GBP AUD. Mata uang tersebut, dia tidak diperdagangkan melawan USD, tapi melawan mata uang lain. Seperti Euro Jepang Yen, mata uang Eropa dengan Jepang. GBP Jepang Yen, mata uang Great Britain atau Inggris melawan Jepang. AUD NZD, Australian Dollar sama New Zealand Dollar. Seperti itu. Ada lagi juga di sini instrumen perdagangan, yaitu natural gas sama crude oil. Jadi kita juga bisa berdagang online masalah natural gas dan crude oil, minyak mentah. Untuk metal, ini ada gold sama silver yang biasanya Mister Gecko perdagangkan. Jadi seperti itu. Ini adalah PowerPoint ini adalah yang biasa Mister Gecko perdagangkan. Jadi teman-teman kalau mau berdagang lain nggak apa-apa. Yang penting dasar ilmunya sama. Semua itu sama. Seperti itu. Nah, ilustrasi mendapatkan keuntungan. Kenapa sih kok forex itu enak? Karena apa? Karena forex ketika kita mengalami buy, marketnya naik, kita mendapatkan keuntungan. Ketika kita mengambil posisi sell, market turun, kita juga mendapatkan keuntungan. Loh kok bisa sih? Ini kita lihat ilustrasinya. Ini ada seorang trader yang namanya Rosita.
melihat angka Euro USD di harga 1.300. Rosita melakukan aksi buy Euro USD pada harga 1.300 dengan volume 1. 5 jam kemudian, harga Euro USD naik ke harga 1.3046. Berapa keuntungan Rosita? Nah, teman-teman, jawabnya seperti ini. Satu volume kurang lebih nilainya itu $10 per poin. Selisih poin beli dan jual tadi seperti di atas, 1.304 dikurangi harga belinya 1.300, berarti ada 46 poin. Keuntungan yang didapat Rosita yaitu tadi 46 poin dikalikan satu poinnya harganya kurang lebih $10, yang didapat Rosita adalah $460 dalam waktu 5 jam. Loh, kok bisa 5 jam dapat untung 5 juta? Saya harus kerja 1 bulan untuk mendapatkan keuntungan 5 juta. Bisa. Tapi ingat, teman-teman juga bisa mengalami kerugian selama 5 jam 5 juta juga. Jadi semua itu berbanding lurus. High risk, high return. Low risk, low return. Di trading forex berlaku prinsip ekonomi seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau mendapatkan hasil yang besar, resikonya juga besar. Teman-teman bisa mendapatkan keuntungan besar dalam waktu resikonya kecil, tapi dalam waktu yang agak relatif panjang. Semua kita bisa atur di trading forex. Tergantung teman-temannya nanti mau manajemen. Karena apa? Karena ini masih kelas awal. Kayak gitu, masih kelas awal. Bagaimana sih dunia trading itu sebenarnya? Hanya seperti itu. Nanti di kurikulumnya Mr. Gecko teman-teman akan belajar lebih dalam. Karena di situ akan dibagi menjadi 3 kelas utama dan banyak sekali webinar yang ada di Mr. Gecko. Oke? Ilustrasi dalam keadaan sell, Rosita lagi nih melihat pair yang berbeda. Dia sekarang melihat pair GBP USD di harga 1.4900. Rosita melakukan aksi sell di harga tersebut GBP USD 1.4900 dengan volume sama 1. 5 jam kemudian harga GBP USD turun ke harga 1.4820. Tuh. Jadi ada selisihnya dari sini ke sini. Berapa keuntungan Rosita? Jawabnya satu volume kurang lebih sama nilainya $10 per poin. Selisih poinnya 80. Jadi keuntungan yang didapat Rosita 80 dikalikan $10, yaitu $800 dalam waktu 5 jam. Apakah benar ada? Nah, teman-teman, kalau teman-teman mau melihat salah satu keuntungan dari Mr. Gecko, teman-teman saya perlihatkan. Teman-teman tinggal search Mr. Gecko. Teman-teman cari di sini yang namanya copy trade of Mr. Gecko trading signal for MetaTrader 4. Klik. Nah, di sini ada yang namanya Mr. Gecko. Ini juga Mr. Gecko juga, ini barusan dibuat. Kita klik di sini. Nah, teman-teman bisa melihat growth-nya Mr. Gecko seperti ini. Kita mulai dari bulan Januari kemarin, profitnya 359%. Bulan ini, Februari, 42,38%. Growth-nya seperti ini. Seperti itu. Bayangkan, sebulan 42,38. Yang bulan kemarin, 359,61%. Itu. Nah, ini teman-teman bisa lihat equity-nya. Sorry, balance. Dari 272 berkembang menjadi 1779 dalam waktu kurang dari 1 bulan. Jadi kalau untuk mendapatkan keuntungan seperti Rosita tadi,
Itu sangat-sangat bisa. Seperti itu. Oke? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kenapa sih Mr. Keiko kok di tradingnya di forex, kok nggak trading di saham, tradingnya di option, tradingnya di dan lain sebagainya. Nah, ini ada 6 fakta yang Mr. Keiko rangkum. 6 fakta tentang trading forex. Pertama, volume perdagangannya. Teman-teman kalau mau membandingkan volume perdagangan forex dan saham, ini ada yang namanya forex market. Ini adalah stok. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah stok, Tokyo Stock, London Stock. Teman-teman bisa lihat di sini 22,6 20 sorry 22,4 billion, 18,9 billion, 7,2 billion. Sedangkan forex market 5,00 triliun. Jadi volume perdagangannya paling besar di seluruh dunia. Jadi teman-teman kalau umumnya melihat perdagangan mata uang dan pernah mendengar istilah money never sleep, itu beneran. Di forex uang setiap hari diperdagangkan. Orang melakukan perdagangan pakai uang. Beli mobil pakai uang, beli rumah pakai uang, semua menggunakan yang namanya uang. Karena itu yang namanya perdagangan mata uang itu sangat-sangat tinggi. Itu. Yang kedua, likuiditas pasar teramat besar. Karena saking banyaknya volume perdagangan, jadi untuk meliquid sebuah transaksi itu sangatlah mudah. Contoh nih kita, maksudnya apa sih? Likuiditas pasar yang teramat besar. Contoh ini seperti gini nih kita. Kita investasi rumah, ya. Kita beli rumah harga 100 juta. 2 tahun kemudian harga naik jadi 200 juta. Kita mau meliquidkan rumah tersebut menjadi uang. Butuh waktu nggak? Butuh waktu. Kita butuh pembeli dulu. Pasar yang teramat besar. Teman-teman bisa lihat di situ. Misal kayak teman-teman punya rumah, investasi rumah dengan harga nilai 100 juta. 100 juta 2 tahun berikutnya harga rumah tersebut naik ke 200 juta. Teman-teman untuk mendapatkan uang tersebut, teman-teman harus menjual rumah yang tadinya 100 juta menjadi 200 juta untuk mendapatkan keuntungan. Dan itu butuh waktu bisa sebulan, 2 bulan, bisa setahun malah. Karena apa? Karena likuiditasnya tidak terlalu besar. Sedangkan di forex teman-teman mudah, hanya dengan sekali klik uang bisa cair. Seperti itu. Jadi sangat mudah, apalagi proses penarikannya juga. Sekarang banyak broker-broker di luar sana yang memiliki penarikan cepat. Di bawah 1 hari, ada yang 15 menit, ada yang 20 menit, tergantung brokernya. Seperti itu. Yang ketiga adalah banyaknya variasi dari pedagang di pasar valuta asing. Contohnya kayak Euro USD, GBP USD, USD JPY, USD CHF, seperti itu. Jadi teman-teman misal nih kita ketika kita lihat di market, di software kita, mata uang GBP USD tidak terlalu bagus untuk memberikan peluang income. Kita bisa cari ke variasi yang lain. Kita bisa melihat USD Jepang Yen. Aduh, sorry. Banyaknya serta variasi dari pedagang di pasar valuta asing. Contoh seperti ini, kita melihat market di Euro USD, harganya bagus, itu bisa kita perdagangkan. Contoh lagi kalau umumnya kita melihat mata uang USD Jepang Yen dan dalam kondisi tidak bagus, kita bisa mencari di instrumen lain. Misal cari di Euro Jepang Yen. Seperti itu. Karena banyaknya variasi, kita bisa mencari potensi-potensi di mana kita bisa mendapatkan keuntungan. Yang keempat adalah geografis dari penyebarannya. Geografis penyebarannya karena forex itu adalah mata uang dan itu adalah seluruh dunia dan seluruh dunia menerima yang namanya uang. Jadi sangat-sangat mudah untuk menyebarkan forex seperti apalagi kita online. Jadi hanya sepersekian detik eksekusi trading dapat dilakukan. Berikutnya, jangka waktu perdagangan yang 24 jam sehari kecuali akhir pekan. Jadi Senin sampai Jumat teman-teman bisa melakukan perdagangan forex
24 jam selama 5 hari non-stop. Teman-teman bisa mencari keuntungan di sana. Sekarang apalagi mudah, ditambah dengan berdagang di mobile phone, smartphone Anda, smartphone teman-teman di sini, teman-teman juga bisa melakukan perdagangan di mana aja, kapan aja. Seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau berdagang nggak usah buka toko, ya kan, nggak usah bikin stand. Teman-teman cukup punya smartphone sama koneksi internet, teman-teman sudah bisa berdagang trading forex seperti itu. Terus aneka ragam faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi nilai mata uang negara tersebut. Contoh, kemarin barusan Donald Trump terpilih, USD melemah. Jadi kita bisa melihat ekonomi dunia dari trading forex juga. Kita juga bisa mendapat keuntungan dari isu-isu politik, isu-isu ekonomi, isu-isu pertahanan. Kita juga bisa mengambil keuntungan dari isu-isu tersebut. Contoh simpelnya, kemarin Prancis ada terorisme, ikut terpengaruh. Terus minyak mengalami kenaikan, juga ikut berpengaruh di forex. Jadi banyak yang mempengaruhi nilai tukar mata uang. Jadi kita bisa mendapatkan keuntungan dari isu-isu tersebut. Nah, sesi perdagangan forex. Yang menyebabkan trading forex dapat dilakukan 24 jam adalah pasar di setiap negara berkesinambungan, dimulai dari Australia hingga pasar Amerika. Jadi, kenapa sih trading forex itu enak? Karena dia bukanya 24 jam non-stop. Nah, apa yang menyebabkan 24 jam non-stop itu? Karena ini, di sesi, ada 4 sesi besar di dunia ini, yaitu sesi Sydney, Australia, sorry. Ada sesi Asia, yaitu sesi Tokyo. Ada namanya sesi London, ada yang sesi Amerika, yaitu sesi New York. Jadi teman-teman di sini, ketika trading, ketika pasar Australia buka jam 4 pagi, trading sudah dimulai. Ketika Sydney tutup, Tokyo masih buka, ya kan? Ketika Tokyo tutup jam 2, London buka. Ketika London tutup, Amerika buka. Ketika Amerika tutup, kembali lagi ke Australia buka. Nah, jadi yang satu tutup, yang satu buka, yang satu tutup, yang satu buka. Nah, itu yang menyebabkan forex bisa diperdagangkan 24 jam. Jadi karena bergantian, jadi seakan-akan market geraknya, market bukanya 24 jam terus, padahal itu adalah sesi-sesi yang berbeda. Nah, terus apa pengaruhnya di trading forex? Karena trading forex ini ada beberapa sesi, biasanya itu berpengaruh pada volatilitas. Volatilitas itu pergerakan harga. Contoh seperti ini, sesi Sydney sama Tokyo itu adalah sesi Australia sama sesi Asia. Jadi mata uang yang bergerak volatilitasnya tinggi itu biasanya AUD, JPY, NZD. Itu adalah mata uang yang volatilitasnya bergerak di jam-jam tersebut. Untuk London, New York, ini volatilitas yang tinggi biasanya mata uangnya Euro, terus GBP, USD, CHF. Tapi mata uang seperti ini biasanya juga ikut berpengaruh teman-teman di sesi-sesi tersebut. Dan itu geraknya biasanya lebih cepat daripada waktu pagi sama siang. Waktu Indonesia bagian barat. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau mamanya teman-teman melihat pergerakan, loh kok siang, kok pagi ini marketnya nggak seberapa gerak tapi cuma dikit-dikit. Ya memang sesinya seperti itu. Dan itu juga mempengaruhi, karena apa? Karena orang Asia dan Australia tidak sebanyak orang Eropa sama Amerika dalam jumlah bertradingnya. Jadi itu yang menyebabkan perdagangan ramai sama sepinya. Nah, terus
Siapa sih pelaku industri di trading? Pelaku industri di trading nggak hanya kita, nggak hanya personal aja, banyak. Jadi seperti perbankan, dunia usaha, bank sentral, perusahaan manajemen investasi, hedge fund, piala valuta asing itu melakukan trading juga di pasar. Jadi teman-teman misalnya nabung di bank, nah uangnya yang teman-teman tabung di bank itu juga ada yang sebagian ditradingkan. Dunia usaha, ya teman-teman mereka juga ada yang mentradingkan mata uangnya juga. Seperti itu. Contoh ada teman-teman pernah dengar yang namanya hedging. Perusahaan Garuda menghedging itu salah satu eh, nilai lindung kontrak terhadap kenaikan mata uang. Bank sentral, perusahaan manajemen investasi, hedge fund, piala valuta asing. Nah, itu perusahaan pelaku-pelaku industri trading. Nah, ini tahun 2015 ini adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki peran besar volume di dunia. Deutsche Bank, UBSHG, Citigroup, Barclay Capital yang teman-teman biasanya suka Liga Inggris pasti nggak heran dengan kata-kata Barclays Capital. Ada Goldman, HSBC, ada Bank of America, ini ada JP Morgan, sama Merrill Lynch. Dan ini adalah volume perdagangannya mereka. Mungkin uang kita itu hanya 0,00000 sekian persen dibandingin volume-volume perdagangan mereka. Jadi kita di market nanti kita jangan pernah melawan yang namanya tren karena tren itu harus kita ikutin seperti itu. Oke? Nah, kita tadi sudah tahu apa namanya trading secara dasarnya. Terus ada yang tanya, resikonya gimana di dunia trading? Di awal sudah saya bilang, trading itu seperti pisau. Nah, pisau ini punya dua fungsi. Dia bisa buat memotong, yang bermanfaat buat kita, dan dia juga bisa buat membunuh. Dan itu merugikan kita dan orang lain. Forex juga, trading juga, dia bisa menumbuhkan kekayaan kita. Dan dia juga bisa membangkrutkan kita sejumlah deposito yang kita setorkan. Jadi gitu. Misal nih, kita deposit 100 dolar. Kita nggak mungkin minus sampai 10.000 US dollar. Nggak mungkin. Kayak gitu. Jadi kerugian maksimal itu adalah kerugian yang kita depositkan di akun trading kita. Resiko dalam dunia trading sangat tinggi. Ingat ya teman-teman, resiko sangat tinggi. Bukan berarti tidak bisa diminimalisir dengan edukasi yang baik dan memanage transaksi dengan baik. Jadi seperti itu. Jadi trading forex itu aslinya memiliki resiko yang tinggi, tapi bisa diminimalisir dengan cara pak edukasi yang bagus dan itu tadi memanage transaksi dengan bagus. Sama seperti pisau. Pisau itu bisa melukai tangannya orang, tapi kalau kita cara megangnya benar, terus cara menggunakan pisau itu dengan benar, pisau itu akan jadi teman kita. Oke ya, dari sini jelas ya. Nah, terus bagaimana sih memulai memulai trading forex? Nah, di sini saya menjelaskan ada dua perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan introducing broker, yang kedua adalah perusahaan broker company. Nah, di perusahaan introducing broker, teman-teman di sini akan belajar secara detail bagaimana dunia trading itu, bagaimana transaksinya, bagaimana sampai mendapatkan keuntungannya. Jika terjadi kerugian, dan bagaimana cara untuk memanajemen resikonya. Itu teman-teman akan belajar di mrgecko.com di sini. Nah, setelah itu ada yang namanya perusahaan broker company, yaitu namanya Grand Capital. Teman-teman di sini untuk bertransaksi di pasar harus melalui yang namanya broker. Broker itu adalah perusahaan yang menyediakan layanan berupa software untuk teman-teman bisa berdagang di pasar keuangan. Nah, teman-teman perkenalkan,
MrGecko.com. Mr. Gecko adalah suatu IB dari broker Grand Capital yang membantu setiap klien tentang cara pembukaan account, deposit, hingga withdrawal. Jadi teman-teman di sini diajari caranya buka akun gimana, depositnya gimana, withdrawal gimana. Mr. Gecko juga perusahaan edukasi trading yang memberikan layanan webinar, analisa, konsultasi, rebate untuk kliennya. Jadi teman-teman di sini kalau umpamanya ada seminar, teman-teman bisa ikut seminar online-nya. Teman-teman bisa menggali ilmu lagi di situ. Seperti itu. Analisa, misal teman-teman baru di dunia trading, teman-teman bingung untuk analisanya gimana, Mr. Gecko bantu. Seperti itu. Kita bantu share analisa Mr. Gecko sendiri. Saya sendiri akan membagikan analisa saya ke teman-teman. Teman-teman terserah mau ikut analisa saya, mau enggak juga enggak masalah, enggak ada paksaan. Visinya menjadi perusahaan introducing broker yang memberikan layanan edukasi trading yang berkualitas baik pada kliennya dan memiliki jaringan klien seluruh Indonesia. Itu adalah visi dari Mr. Gecko. Jadi Mr. Gecko ingin memberikan layanan edukasi trading kepada seluruh klien yang ada di Indonesia yang terdaftar di MrGecko.com. Misinya ada 3. Pertama, menjadikan edukasi investasi sebagai basis ilmu dasar klien. Itu yang kita bawa. Jadi yang utama dari Mr. Gecko adalah misi ini edukasi investasi. Itu yang utama. Karena edukasi itu yang akan menyelamatkan teman-teman dari kerugian di pasar modal di trading. Tanpa edukasi, tanpa ilmu pengetahuan, teman-teman nggak ada apa-apanya di trading forex. Teman-teman akan kalah terus, akan rugi. Yang kedua, memberikan pengalaman baru pada klien tentang dunia trading, khususnya dalam trading forex, metal, dan energi. Di MrGecko.com, teman-teman, kami sudah membangun yang namanya sebuah platform website, di mana teman-teman di situ bisa melihat analisa secara online, merangkum semua berita-berita online dari situs-situs terpercaya, melihat analisa mingguan, teman-teman bisa menghadiri webinar. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman bersama MrGecko.com ada pengalaman yang baru tentang trading. Seperti itu. Jadi teman-teman nggak bakal sendirian trading forex seperti itu. Yang ketiga, menjadikan trading sebagai lifestyle sebagai manusia modern. Ketika teman-teman sudah nyaman dengan tradingnya teman-teman, teman-teman akan menjadikan trading itu sebuah lifestyle. Maksudnya seperti ini. Jadi teman-teman, misal teman-teman lagi bekerja, teman-teman juga tetap melakukan trading. Jadi trading adalah sebuah investasi teman-teman yang bisa dikontrol teman-teman sendiri. Seperti itu. Jadi setiap hari teman-teman bisa melakukan trading sebagai lifestyle untuk mendapatkan income. Nah, service utamanya Mr. Gecko yaitu pertama satu, membagikan rebate dari mulai 20 hingga 100% kepada kliennya. Yang kedua, online class dan webinar. Nah, sistem belajar dengan Mr. Gecko sangat komprehensif yang dikemas berjenjang dan bertahap. Standar materi yang Mr. Gecko buat dikemas dalam 4 kelas. Jadi teman-teman di sini ada materi utama yang teman-teman selesaikan, yaitu 4 kelas. Dan ada yang namanya webinar. Webinar ini seminar yang akan membahas suatu pokok topik bahasan yang akan dilakukan rutin. Seperti itu. Yang ketiga adalah analisa. Kita membantu menganalisa market untuk melihat potensi-potensi yang untuk mendapatkan keuntungan teman-teman. Misal, saya Mr. Gecko melihat, wah mata uang Euro USD lagi bagus nih. Saya posting, Euro USD bagus, beli di harga segini, take profit di harga sekian. Nah, yang keempat adalah konsultasi. Misalnya teman-teman ada yang melakukan transaksi sendiri, ya langsung terus tanya, ini enaknya gimana Mister? Ambil mata uang apa? Jual mata uang apa? Ini saya floating enaknya dibuang apa enggak? Kerugiannya diambil atau enggak? Terus manajemen resikonya gimana? Itu teman-teman bisa konsultasikan di website atau di sosial media kita atau di live chat kita. Oke. Nah, untuk membership Mr. Gecko
ada 3 tahapan. Yang pertama adalah free trial. Teman-teman free trial bisa mencoba platform kita, bisa mencoba situs kita secara gratis. Nah, yang kedua adalah free verified. Keanggotaan kedua ini akan mendapatkan ketika sudah mengupdate profil. Jadi teman-teman ketika update profil aja, teman-teman bisa mendapatkan keanggotaan premium selama 3 bulan. Jadi ini tidak ada fasilitas yang disembunyikan selama 3 bulan. Teman-teman bisa memanfaatkan itu. Yang ketiga adalah premium. Ketika 3 bulannya tadi ini habis, teman-teman bisa upgrade ke premium. Seperti itu, sesuai paket yang disediakan. Seperti itu. Nah, tadi adalah perusahaan introducing broker, edukasinya. Terus, ini adalah perusahaan brokernya, perusahaan yang menyediakan layanan tradingnya menggunakan MetaTrader 4, yaitu Grand Capital. Grand Capital berdiri sejak tahun 2006. Nih, selama ini perusahaan sudah membuka lebih dari 30 kantor regional di seluruh Rusia dan dunia. Seperti itu. Sejak tahun 2010, Grand Capital adalah peserta Komisi Pengaturan Hubungan Pasar Keuangan. Jadi untuk regulatornya adalah Financial Commission. Jadi ketika terjadi masalah, misalnya ada masalah di perusahaan ini, teman-teman bisa lapor ke financialcommission.org. Ketika misal terjadi withdrawal yang lama atau masalah teknis dan lain sebagainya, teman-teman bisa laporkan ke pihak regulasinya. Jadi sudah ada pihak regulasinya, udah jelas. Nah, untuk akunnya di sana ada 5. Pertama adalah akun mikro, bisa dimulai dengan $10. Ada akun ECN. ECN itu kita bisa trading langsung melawan market. Em, Bisa trading langsung. Itu ada minimal depositnya. Ada swap free, ini biasanya untuk trader muslim. Dia dimana tidak ada perbedaan interest rate bank. Jadi tidak ada bunga pertambahan atau bunga pengurangan. Semua dinolkan. Ini adalah akun standar, minimal deposit $100, dan sini ada trading option. Jadi itu adalah 5 akun yang diberikan layanannya oleh Grand Capital. Nah, untuk Mr. Gecko menyarankan adalah ini akun mikro, sama akun swap free, sama akun standar. Jadi teman-teman fokus di 3 akun aja ketika membuat di Grand Capital. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk bagaimana cara membuat akun akan dibahas di slide selanjutnya. Oke, sekian kelas introducing kali ini. Saya mrgecko.com mengucapkan selamat belajar dan selamat datang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.